Kenapa dia menemui Bara? Buat apa? Batin Aliza. Kalian sungguh pasangan yang serasi. Aku berharap hubungan kalian langgeng sampai maut memisahkan. Ucap Deki. Oh, tentu saja. Kami akan selalu bersama dan memiliki anak yang banyak. Oh ya sayang, mana undangannya? Tolong tulis nama Deki di undangannya dan berikan sama dia. Dengan begitu dia resmi diundang oleh temannya sendiri. Ujar Bara sembari menyodorkan pena pada Aliza. Dengan berat hati Aliza mengeluarkan undangan mewah berwarna orange dari dalam tasnya. Rasanya hati Aliza menjerit kencang saat ini. Dia tidak bisa membayangkan perasaan Deki saat ini yang harus menerima undangan langsung dari orang yang dicintainya. Maafkan aku, Bang. Maaf aku tidak berdaya. Aliza sekuat hati menahan laju air matanya. Dengan berat hati dia menuliskan nama Deki di kolom nama yang ada di undangan itu. Setelah selesai, dia menyodorkannya pada Deki. Terima kasih. Ucap Deki sembari meraih undangan itu. Jangan lupa datang ya. Kami sangat mengharap kedatanganmu. Ucap Bara. Tentu saja. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap Deki. Kenapa buru-buru sekali? Kenapa kita tidak makan siang bersama dulu? Tanya Bara. Tidak, karena saya harus bertemu Pak Rito. Saya sudah punya janji sama dia. Jawab Deki. Ayah, aku dengar kamu bekerja sama dengan Pak Rito. Aturlah juga kerja sama denganku, agar teman perempuanmu ini semakin sejahtera. Ucap Bara sembari memeluk pundak Liksa. Pria itu seolah ingin menjadikan Aliza tameng, agar Deki mau bekerja sama dengannya untuk menyenangkan calon istrinya itu dan sebagai syarat agar dia mau menjalankan amanah dari mantan pria cacat itu. Tentu, aku akan segera mengirimkan orang untuk mengirim kontrak kerja sama kita. Tapi tentu saja syaratnya harus terpenuhi dengan menandatangani sejumlah surat perjanjian. Ucapan Deki syarat akan makna, dan hanya dia dan Bara saja yang tahu makna di dalamnya. Dengan senang hati, ucap Bara. Za. Deki menganggukkan sedikit kepalanya dan kemudian melangkah pergi. Apa saja yang kalian bicarakan? Serius sekali. Tanya Aliza yang sengaja mengorek-ngorek tentang percakapan antara Bara dan Deki. Gak ada, cuma masalah bisnis dan obrolan biasa sebagai teman. Jawab Bara. Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya, Kak. Tadi aku minum obat flu dan efeknya lumayan ngantuk. Ucap Aliza. Tidur saja di ruangan pribadiku. Ucap Bara. Enggak, Kak. Aku merasa kurang nyaman kalau tidur di tempat baru. Sementara aku butuh tidur nyenyak. Ujar Aliza. Baiklah, hati-hati ya sayang. Ucap Bara. Ya. Jawab Aliza sembari bangkit dari tempat duduknya. Oh ya, tadi aku lupa menanyakan pada Deki, di mana dia menginap sekarang ini. Apa kamu tahu? Soalnya aku ingin mengirim orang untuk mengantarkan jas, agar dia jadi tamu kehormatan di hari pernikahan kita nanti. Tanya Bara. Aliza tampak ragu memberitahukan alamat Deki, namun dia ingin melihat ketulusan yang dilakukan oleh Bara untuk orang yang dia cintai itu. Kapu House nomor ke-6? Jawab Aliza. Oke, hati-hati ya sayang. Ucap Bara sembari menerbitkan senyumnya. Aliza menganggukkan kepalanya. Aliza kemudian melangkah keluar. Senyum yang semula terbit dari bibir Bara, kini lenyap seketika. Pria itu kemudian membuat panggilan untuk orang kepercayaannya. Beri pelajaran untuk orang yang tinggal di Kapu House nomor ke-6. Jangan buat dia mati, tapi buat dia setengah mati. Jangan tinggalkan jejak apapun. Ucap Bara. Siap, bos. Bara mengakhiri panggilan itu secara sepihak dan dengan seringai aneh di bibirnya. Sementara itu Aliza bergegas keluar dari lift, berharap dia masih bisa menyusul Deki. Pria yang sangat dia rindukan setiap waktunya.
Mata gadis itu menoleh ke kiri dan ke kanan setelah keluar dari lobi. Namun dia sama sekali tidak menemukan keberadaan Deki. Dengan langkah gontai dia pergi ke tempat parkiran mobilnya. Apa aku pergi menemuinya ke penginapan saja ya? Soalnya aku kangen berat sama dia. Bagaimana ini? Tinggal 3 hari lagi pernikahanku akan digelar. Dia menyuruhku melupakan dia dan segera move on. Dasar bodoh! Mana bisa secepat itu? Bahkan mungkin tidak akan pernah bisa. Ucap Aliza. Apa dia tidak tahu kalau dia itu nafasku? Aku sangat mencintainya. Tapi aku juga mencintaimu. Bisik Deki dari arah belakang telinga Aliza. Sejak Aliza menggerutu, Deki mendengar semua yang gadis impiannya itu katakan. Abang, gumam Aliza yang kemudian berbalik dan langsung berhambur ke pelukan Deki. Kangen, ucap Aliza yang semakin mengeratkan pelukannya. Masuk mobil. Kalau orang-orang pada melihat kita, kamu akan dapat masalah. Ucap Deki. Deki dan Aliza pun masuk ke dalam mobil di bagian belakang. Deki terkejut saat Aliza tiba-tiba naik ke atas pangkuannya. Sayang, Hasid, diamlah. Aliza meletakkan jari telunjuknya di bibir Deki. Aliza kemudian mendekap tubuh Deki, merasakan detak jantung yang berirama di dada pujaan hatinya itu. Jantungmu berdegup dengan kencang. Apa abang sedang gugup? Tanya Aliza sembari menggambar abstrak dengan jari telunjuknya di dada Deki yang bidang. Lebih sekedar dari gugup. Kamu tidak akan mengerti betapa menggairahkannya dirimu itu. Jawab Deki. Abang mau? Tanya Aliza. Mau apa? Tanya Deki. Melon. Aku juga mau pisang. Jawab Aliza dengan jahil. Cekakah, kamu ini. 3 hari lagi kamu akan menikah. Aku tidak bisa kalau tidak memberikan tanda di melonmu itu. Bara akan membunuhmu kalau sampai dia melihat tanda itu. Ucap Deki. Jadi? Aliza menaikkan alisnya. Jadi apanya? Jadi jangan berpikiran mesum terus. Kenapa otakmu jadi korslet begini? Ucap Deki. Mau bagaimana lagi? Enak sekali rasanya. Ucapan Aliza hanya ditanggapi gelengan kepala oke Deki. Lebih baik sekarang turun dari pangkuanku. Antar aku pulang. Ucap Deki. Ya baiklah. Jawab Aliza dengan bibir mengerucut. Aliza kemudian turun dan duduk di kursi pengemudi. Deki menerbitkan senyumnya dan pindah di samping Aliza. Apa yang abang bicarakan dengan Bara? Kenapa abang mendatanginya? Tanya Aliza sembari terus berkonsentrasi menyetir. Tidak ada, cuma silaturahmi biasa saja. Sekalian aku mau melihat sesukses apa calon suamimu itu. Jawab Deki. Aku tidak peduli seberapa kayanya dia. Aku nggak gila harta. Ucap Aliza. Aku tahu, tapi tetap saja aku tidak ingin melihatmu hidup dalam kekurangan. Kamu harus bersikap baik agar dia juga baik sama kamu. Ujar Deki. Aliza menjawab dengan deheman. Deki mengusap-usap puncak kepala Aliza. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di penginapan Kapu House. Saat Deki hendak turun, Aliza juga bermaksud ingin turun. Kamu mau kemana? Tanya Deki. Mau turunlah. Jawab Aliza. Mau ngapain? Tanya Deki. Kok pakai nanya? Aku mau kangen-kangenan sama abang. Jawab Aliza. Gak ada yang begituan lagi. Kita harus berhenti dan mengakhiri segalanya. Ucapan Deki sangat menyakiti perasaan Aliza hingga mata gadis itu jadi berkaca-kaca. Haf, sayang, kamu harus mengerti posisi kita saat ini. Aku tidak ingin menjadi singa sesungguhnya dan melahap habis dirimu.
Aku sedang berusaha membangun akal sehatku kembali tiap kali berada di dekatmu. Kamu tidak tahu seberapa candunya dirimu itu bagiku. Ucap Deki sembari mengusap-usap pipi Aliza dengan lembut. Maaf, abang pasti merasa tidak nyaman dengan sikapku yang seperti wanita murahan. Ucap Aliza. Cek kakak, jangan ngomong sembarangan. Aku gak pernah berpikir kamu seperti itu. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku sangat menyukainya. Kita melakukannya atas dasar suka sama suka. Ujar Deki, namun bibir Aliza masih saja memberengut. Ya sudah sana turun. Aku ngantuk, mau tidur. Ucap Aliza. Selamat istirahat ya. Ucap Deki sembari mengusap puncak kepala Aliza. Aliza sedikit kecewa karena Deki turun begitu saja tanpa menciumnya terlebih dahulu. Gadis itu menginjak gas mobilnya dan meluncur meninggalkan penginapan itu. Deki hanya bisa menghela nafas panjang saat melihat Aliza merajuk padanya. Namun baru saja Deki ingin melangkah pergi, dua buah mobil jeep berwarna hitam datang memblokir jalannya. Deki mengerutkan dahinya karena merasa tidak mengenal ataupun menyinggung seseorang. Kamu menginap di kamar nomor 6? Tanya salah seorang bertubuh besar. Ya, ada apa? Tanya Deki. Hajar dia! Pria bertubuh besar itu memberikan perintah. Sialan! Ini pasti orang-orangnya Bara. Beraninya dia berbuat seperti ini padaku. Mau menguji kesabaranku, tapi aku sama sekali tidak memiliki stok sabar dalam diriku. Lihat saja. Apa yang akan aku lakukan padamu nanti, Bara sialan? Umpat Deki. Majulah kalian semua. Aku sudah tidak sabar ingin meremukan tulang-tulang kalian. Ucap Deki. Selanggig. Hiatat. Baik. Biug. Baik. Biug. Satu persatu Deki menghajar ke 10 anak buah Bara. Pria tampan itu tampak bergerak lincah, memukul dan menendang lawan-lawannya. Sangat menyenangkan bertarung dengan menggunakan kaki seperti ini. Rasanya aku ingin merontokkan gigi mereka dengan menginjak-injak mereka sepuasnya. Batin Deki. Sering. Karena merasa kalah, mereka mengeluarkan senjata tajam. Sementara itu, Aliza yang berada dalam perjalanan perasaannya jadi tidak enak. Ada apa denganku? Apa sudah terjadi sesuatu dengan Bang Deki? Tapi nggak mungkin. Tadi dia baik-baik saja. Tapi Aliza tiba-tiba memutar haluan. Dia tidak ingin perasaannya menjadi tidak tenang tanpa memastikan kekhawatirannya. Sementara itu Deki saat ini tengah berjuang melumpuhkan lawan-lawannya yang tengah menggunakan senjata tajam. Namun tentu saja mereka sama sekali bukan lawan yang seimbang dengannya. Sampai akhirnya aksi Deki bisa dihentikan saat sebuah pistol menodong kepalanya di bagian samping. Kami akui kemampuan bela dirimu sangat mumpuni jika dibandingkan dengan kami. Tapi semua orang juga tahu, tak seorang pun bisa beradu kecepatan dengan sebuah peluru dari jarak dekat. Bos kami memang memerintahkan agar tidak membunuhmu dan hanya sekedar memberikan pelajaran. Lalu kenapa? Kami bisa mengatakan kalau ini sebuah kecelakaan. Terimalah ajalmu yang tidak disangka-sangka ini. Ucap pria bertato singa. Katakan selamat tinggal pada bos besarmu itu, karena sebentar lagi kamu akan menemui malaikat maut. Kamu bilang aku tidak akan bisa menghindari kejaran peluru dari jarak dekat? Apa kamu tahu aku memiliki kemampuan bergerak dari satu titik ke titik lain? Hanya dalam waktu kedipan matamu. Kalian dan bosmu itu hanya sampah bagiku. Hari ini giliran kalian dulu yang menemui malaikat maut, besok-besok bos kalian akan menyusul. Ucapan Deki malah ditertawakan oleh orang-orang itu. Ucapkan selamat tinggal pada dunia. Klak, klak, tiinin, tiinin. Aliza yang melihat Deki ditodong pistol dengan membabi buta menghidupkan klakson dan melaju dengan kecepatan tinggi. Tujuan Aliza cuma satu, yaitu menabrak orang-orang yang ingin menyakiti belahan jiwanya itu.
Melihat mobil Aliza melaju dengan kencang, ke-10 orang itu segera menyingkir agar tidak tertabrak. Mobil itu berhenti tepat beberapa senti dari kaki Deki. Secepat kilat Aliza keluar dari mobil. "Cepat pergi dari sini!" hardik Deki. "Tidak, kita akan mati bersama," ucap Aliza dengan keras kepalanya. "Kau!" Ucapan Deki terhenti saat melihat ke-10 orang suruhan bara pergi meninggalkan tempat itu. Deki bisa bernafas lega karena orang-orang itu tidak menyerang Aliza. "Dasar bodoh! Kenapa kamu kembali lagi? Bagaimana kalau orang-orang itu mencelakaimu?" tanya Deki. "Siapa mereka? Kenapa dia menyerang abang?" tanya Aliza. "Tidak tahu. Lalu kenapa kamu kembali?" tanya Deki. "Perasaanku tiba-tiba tidak enak. Aku jadi teringat dengan abang. Dan ternyata kekhawatiranku memang terjadi. Apa abang terluka?" tanya Aliza. "Tidak. Sekarang pulanglah," ucap Deki sembari mengusap puncak kepala Aliza. "Tapi Ban, bagaimana kalau orang-orang itu menyerang abang lagi?" tanya Aliza. "Tidak akan. Mereka hanya ingin uangku. Aku sudah bilang gak punya banyak uang cash, tapi mereka tidak percaya," jawab Deki. "Orang-orang sialan," umpat Aliza. "Perhatikan kata-katamu. Aku tidak suka wanita bermulut tajam," ucap Deki dengan tatapan menghunus. Maaf," ucap Aliza. Deki menghela nafas panjang dan memberikan Aliza pelukan, agar pujaan hatinya itu tenang. "Tadi aku sangat takut," ucap Aliza. "Aku tahu, tapi sekarang aku baik-baik saja," ucap Deki. "Sekarang abang masuk ke dalam. Aku tungguin abang sampai masuk ke dalam kamar," ucap Aliza. "Cekaka, kalau seperti itu kesannya aku yang perempuan di sini," ucap Deki. "Aku khawatir, Bang. Kaki abang baru saja sembuh. Abang belum berlatih bela diri sama sekali. Bagaimana caranya abang mengalahkan orang sebanyak itu?" Ucapan Aliza malah membuat Deki hendak tertawa. "Iya, aku belum bisa apa-apa. Ya sudah, aku mau tidur dulu kalau begitu. Kamu pulang saja," ucap Deki. "Abang gak mau ngajak aku masuk?" tanya Aliza. "Kalau kamu masuk, nanti ada pekerjaan lain yang akan dikerjakan," jawaban Deki membuat bibir Aliza mengerucut. Dengan berat hati Aliza menuruti ucapan Deki dan segera pergi dari situ. Setelah Aliza pergi, Deki menghubungi Regen. "Ya Ban, apa kabarmu? Apa pengobatannya, ada kemajuannya?" tanya Regen bertubi-tubi. "Kirimkan nomor ponsel bara sekarang juga," ucap Deki. "Buata. Cat. Cat." Bang Deki kebiasaan sekali, gerutu Regen. Regen kemudian mengirim nomor kontak bara melalui chat. Sembari menunggu, Deki merusak undangan yang diberikan bara untuknya. Bab ke-327, JDMPS 3, susah tidur. Ping. Sebuah cat masuk terdengar di ponsel Deki. Pria tampan itu bergegas meraih ponselnya. Sementara itu di tempat berbeda, saat ini bara tengah berang. Plak, plak, plak. Ke-10 anak buahnya tak luput dari tamparan tangan besar bara. "Dasar tolol! Menghajar satu orang saja nggak becus. Pakai kepergok Aliza lagi. Apa kalian aku beri makan pasir dan batu? Dasar dungu, tidak berguna," hardik bara. "Cekaka, bagaimana kalau sampai Deki buka mulut sama Aliza? Bisa berabe semuanya," ucap bara. "Tapi kami tidak ada menyebutkan nama bos di hadapan Deki maupun Nona Aliza, bos. Dasar tolol kalian semua. Keluar dari ruangan ini. Kalian!" Pring, pring, pring.
Ponsel Bara tiba-tiba berdering. Pria tampan itu mengerutkan dahinya saat melihat ada nomor baru yang membuat panggilan untuknya. "Siapa?" tanya Bara. "Nyalimu sungguh besar, Bara Exaam. Kamu benar-benar sudah membangunkan singa yang sedang kelaparan. Apa kamu pikir karena lebih dari 1/4 abad duduk di kursi roda, aku sama sekali tidak bisa ilmu bela diri? Kamu salah besar," jawab Deki. "Sekarang niatku sudah berubah. Meski Aliza tidak akan pernah jadi milikku, maka aku pastikan Aliza tidak akan pernah jadi milikmu juga. Aku jamin di hari pernikahanmu nanti, kamu akan menangis darah," sambung Deki. Mendengar ucapan Deki, Bara malah tertawa keras. "Tidak salah kalau kamu memang keturunan Muhammad Reki Abdullah. Tapi kamu bisa berkuasa jika berada dalam kandangmu sendiri. Sementara di sini adalah wilayah kekuasa aku. Aku mengirim orang hanya menguji ketangkasanmu. Dan kamu sangat layak jika dikatakan keturunan Abdullah," ucap Bara. "Hah? Apa kamu pikir aku ini bodoh? Apa kamu pikir menjadi pengusaha nomor 1 se-Indonesia adalah hasil instan? Kamu ingin membodohiku dengan dongengmu yang tidak berguna itu. Itu bukan penyelesaian masalah secara jantan. Kamu berani menyerangku, maka mari kita selesaikan secara benar," ujar Deki. "Apa maumu?" tanya Bara. "Jika di hari pernikahanmu Aliza benar-benar memilihmu, maka aku akan bekerja sama denganmu seumur hidup dengan pembagian keuntungan 70/40. Kamu 70 dan aku ke 40. Tapi jika di hari pernikahan Aliza memilihku dan membatalkan pernikahan kalian, maka kamu harus menyerahkan perusahaanmu padaku." Jawaban Deki lagi-lagi membuat Bara terkekeh. "Aku tidak tahu datang dari mana rasa percaya dirimu itu, sehingga kamu bisa yakin Aliza akan memilihmu. Bukankah kamu sendiri yang bilang, kalau kamu dan Aliza memang tidak bisa bersama karena perbedaan keyakinan? Dan bukan soal itu saja, Aliza sudah jelas-jelas mencintaiku dan hanya menganggapmu sebagai temannya," ucap Bara. "Tapi ya, anggap saja ini pertarungan seru antar sesama pria. Aku tidak ingin mengecewakan tamuku. Maka dari itu aku terima tantanganmu. Jika Aliza memilihmu, maka aku akan menyerahkan perusahaanku padamu. Jika kamu yang kalah, maka kita akan bekerja sama dengan pembagian keuntungan 70/40. Aku 70 dan kamu 40. Sambung Bara. "Aku sudah merekam semua ucapanmu. Hanya dalam hitungan detik, aku bisa membagikan rekaman ini ke semua nomor kontak yang ada di ponselku. Sebagai pengingat, nanti akan kukirimkan juga untukmu," ujar Deki. "Deal," ucap Bara. "Cat, cat." Deki mengakhiri panggilan itu secara sepihak yang membuat Bara mengumpat. "Dengan kamu menyetujui ucapanku, maka kamu sudah menggali kuburanmu sendiri," gumam Deki. Deki kemudian mengirimkan isi rekaman itu pada Rifki. Rifki yang tengah bersantai bersama Kanza, membuka rekaman yang putra sulungnya itu kirimkan. "Maksudnya apa ini?" tanya Rifki setelah mendengar rekaman itu. "Sepertinya putra kita sedang mengalami cinta segitiga. Tapi dalam rekaman itu jelas mengatakan kalau Bara akan menikah dengan Aliza pada hari Minggu. Ya Allah, apa putra kita mau jadi pebinur, Bang?" tanya Kanza. "Ini yang namanya Aliza siapa lagi? Bukankah gadis yang dia sukai bernama Jovanka? Jadi ini yang mana yang benar?" tanya Rifki. "Gak tahu juga, Umi jadi bingung. Tapi dokter yang merawat Bang Deki bernama Dokter Eza kan? Mungkin nama lengkapnya Aliza Jovanka. Soalnya dia gak nyangkal saat Umi bilang calon mantu," jawab Kanza. "Apa dia sangat cantik?" tanya Rifki. "Sangat cantik, Bang. Dia memiliki iris mata berwarna hijau, 2 lesung pipi, dan rambut pirang. Itu memang selera Bang Deki sekali," jawab Kanza. "Tapi kalau tidak salah dengar, di rekaman tadi Bara mengatakan kalau abang dan gadis itu beda keyakinan. Apa aku salah dengar?"
Tanya Rifki. Benarkah? Coba putar ulang. Ucap Kanza. Rifki kemudian memutar ulang rekaman suara itu. Oh iya benar. Ini kudu dikonfirmasi langsung, Bang. Ayo telepon Bang Deki sekarang juga. Sekalian Umi mau tahu bagaimana hasil pengobatannya. Ucap Kanza. Sebaiknya jangan tanyakan hasil pengobatannya itu. Takutnya nggak sembuh dan malah membuatnya tidak mau mengikuti pengobatan selanjutnya. Sebaiknya bersikap biasa saja. Ujar Rifki. Ya sudah buruan telepon, Bang. Ucap Kanza. Rifki kemudian membuat panggilan untuk putra sulungnya itu. Deki meletakkan kopi yang baru saja dia sesap. Assalamualaikum. Ucap Deki. Waalaikumsalam. Jawab Rifki. Apa Dedi sudah mendengar rekaman itu? Kalau sudah, aku ingin Dedi melakukan sesuatu untukku hari Minggu nanti. Aku takut nggak ada waktu melakukannya karena sesuatu dan lain hal. Ucap Deki. Memangnya apa yang abang ingin Dedi melakukan? Umi nggak mau ya, gara-gara wanita abang jadi melakukan hal yang salah. Tanya Kanza yang membuat Deki menepuk dahinya. Deki mengira tidak ada Kanza di samping dadinya itu. Siapa Aliza? Apa abang terlibat cinta segitiga? Kenapa mau taruhan buat ngerebut calon istri orang? Abang itu sangat tampan, masih bisa mendapatkan wanita yang lebih cantik lagi. Tanya Kanza bertubi-tubi. Jawab dulu pertanyaan umimu. Ujar Rifki. Deki menghela nafas panjang. Karena dia tahu urusannya akan panjang pula kalau jawabannya tidak memuaskan ibu yang sudah melahirkannya itu. Aliza itu Dokter Eza. Nama panjangnya Aliza Jovanka. Dia temanku waktu SMA dulu. Ucap Deki. Benarkah? Wah, kok bisa kebetulan gitu? Jadi apa benar dia gadis yang abang sukai? Yang sering abang ceritakan itu? Tanya Kanza. Sebelumnya aku minta maaf Umi. Sebenarnya aku berbohong tentang sosok gadis bernama Jovanka itu. Itu hanya gadis dalam hayalanku. Tapi aku tidak menyangka kalau semuanya jadi kenyataan. Bagaimana Aliza membuat heboh negeri ini dengan cara pengobatannya. Kecantikannya, kelembutan dan kebaikannya semua persis seperti yang aku gambarkan. Jawab Deki. Lalu apa kamu benar-benar menyukainya, Nak? Tanya Kanza. Bukan hanya sekedar suka, tapi aku sungguh-sungguh mencintainya Umi. Jawab Deki. Tapi keyakinan kalian berbeda. Apa kamu ingin mengulang sejarah Opa Buyut dan Oma Buyutmu? Tanya Kanza. Tidak Umi, abang sepenuhnya sadar dan memilih mengikhlaskan dia dengan orang lain. Tapi aku berharap bukan pada orangnya. Jawab Deki. Kenapa? Jangan menghalangi jodoh orang lain, terlebih mereka saling mencintai. Ucap Kanza. Tidak Umi, Aliza hanya mencintaiku saja. Dia menikahi Bara karena dia dijodohkan oleh orang tuanya. Masalahnya Bara bukan orang baik, Mi. Aku nggak bisa membiarkan Aliza hidup dengan pria seperti itu. Ujar Deki. Dari mana kamu tahu dia baik atau tidak untuk Aliza? Mungkin saat berbisnis, berbeda saat menjalin hubungan. Tanya Kanza. Dia orang licik, Mi. Baru saja dia ngirim orang 10 buat menghajarku. Jawab Deki. Apa? Bagaimana keadaanmu? Abang nggak kenapa-napa kan? Tanya Kanza yang terdengar khawatir. Aku baik-baik saja, Mi. Mereka sama sekali bukan lawan yang sepadan untukku. Tapi, Mi, apa menurut Umi aku salah kalau melindungi Aliza? Mungkin ini hal terakhir yang bisa aku lakukan untuk melindungi orang yang abang cintai. Meskipun kami tidak bersama, setidaknya dia mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik. Bukan penjahat kelamin seperti Bara. Ucap Deki. Lakukan apa yang menurut abang benar. Tapi Nak, bukan berarti kita membenarkan yang tidak benar. Umi nggak mau kalau sampai kamu berurusan dengan pihak berwajib karena kilaf membunuh orang. Ujar Kanza. Abang janji nggak akan sampai terjadi hal seperti itu. Itulah sebabnya abang membuat kesepakatan yang mudah dengan Bara.
Ini hanya soal uang, ucap Deki. Baiklah Umi percaya sama kamu. Abang jangan sedih soal jodoh ya. Tidak berjodoh dengan Aliza bukanlah akhir segalanya, ujar Kanza. Tidak sama sekali. Atur acara lamaranku minggu depan untuk gadis pilihan Opa. Aku menerima dia jadi calon istriku, ucap Deki. Sesungguh? Tanya Kanza senang. Ya, abang gak bohong. Pokoknya abang akan menikah bulan depan, jawab Deki. Oke. Umi sangat lega mendengarnya. Opa bilang gadis ini cantik juga. Dia juga seorang dokter. Mungkin kisah cintamu memang tidak harus berakhir di pelaminan bersama Aliza, ucap Kanza. Abang mengerti, jawab Deki. Mi, apa boleh abang bicara berdua dulu dengan Dedi? Abang pengen curhat, tanya Deki. Tentu. Umi juga mau menyiapkan buat makan malam dulu. Kalian bicara saja sepuasnya, jawab Kanza. Makasih, Mi, ucap Deki. Kanza kemudian menyodorkan ponsel ke suaminya dan kemudian pergi ke dapur. Sementara Rifki memilih ruang kerja untuk mengobrol dengan putra sulungnya itu. Sepertinya kamu sangat mencintai gadis itu. Dedi mengerti perasaanmu, tapi melupakan gadis itu memang jalan terbaik. Kamu pasti paham resiko apa yang akan terjadi ke depannya kalau sampai kamu memilih bersama dia, ucap Rifki. Ya, inilah yang dikatakan orang-orang. Luka tapi tak berdarah. Tapi itu tidak mengapa, aku pasti bisa melewati semuanya seiring berjalannya waktu, ujar Deki. Lalu apa yang bisa Dedi lakukan untukmu? Tanya Rifki. Abang ingin Dedi membuat perusahaan Bara Korpveld hari Minggu nanti. Aku ingin mengakuisisi perusahaan itu. Aku ingin meruntuhkan kerajaan batubara keluarga Exam yang mereka banggakan puluhan tahun itu. Dedi pasti tahu apa yang harus Dedi lakukan. Selama ini tak seorang pun tahu keburukan terbesar perusahaan itu. Dan dengan aku yang mengambil alih, yang menjalin kerjasama dengan Bara Korp selama ini akan memperoleh keadilan, jawab Deki. Lalu kenapa tidak abang lakukan sendiri saja? Tanya Rifki. Kalau sempat aku akan melakukannya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi di hari Minggu nanti. Aku tidak tahu itu apa, tapi akhir-akhir ini aku merasa sangat gelisah, jawab Deki. Abang gelisah bukan karena ada sesuatu, tapi itu karena kekasihmu akan menikahi orang lain. Tidak apa, itu sangat manusiawi. Tapi apapun itu, Dedi akan membantumu. Ini bukan masalah gadis itu saja, tapi itu karena dia sudah berani menyerang putra kesayanganku, ucap Rifki. Makasih, Dad. Kalau begitu abang mau istirahat dulu, ucap Deki. Ya, jawab Rifki. Deki dan Rifki kemudian sama-sama mengakhiri panggilan itu. 2 hari kemudian, gelabak, gelubuk, gelabak, gelubuk. Tubuh Aliza bolak-balik ke sisi kanan dan kiri tempat tidurnya. Gadis itu tampak gelisah karena keesokan paginya adalah hari pernikahannya. Aliza tiba-tiba bangun dan duduk di atas tempat tidur. Diraihnya ponsel dan waktu sudah menunjukkan jam 23:45 malam. Kenapa aku sangat gelisah? Sudah 2 hari aku tidak bertemu Bang Deki. Rasanya aku kangen setengah mati. Dia benar-benar memblokir kontakku. Apa dia benar-benar akan datang besok? Apa aku sanggup melihatnya bersedih di depan mataku? Tapi aku bisa apa? Mau bagaimanapun kami tidak akan bisa bersatu, gumam Aliza. Tapi aku benar-benar sangat merindukannya saat ini. Apa dia juga merindukanku? Ucap Aliza. Aliza dengan segala kenekatannya diam-diam menyelinap keluar rumah. Gadis itu tidak bisa membendung kerinduannya terlalu lama lagi. Sementara itu di tempat berbeda, Deki tak kalah gelisah. Pemuda tampan itu saat ini tengah menatap foto selfie-nya bersama Aliza yang dia jadikan wallpaper laptop.
Sekarang aku merasakan yang namanya cinta tak harus memiliki. Kalau dulu saat SMA aku yang meninggalkanmu, sekarang kamu yang meninggalkanku. Dan itu benar-benar sangat sakit, Zah. Aku tidak pernah mencintai seorang wanita sedalam ini. Tapi sekalinya mencintai, malah benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Kamu sumber kebahagiaanku, tapi kamu juga jadi sumber penderitaan untukku. Gumam Deki. Besok kamu akan menikah dengannya. Apa aku mampu merubah jalan pikiranmu? Jika aku tidak bisa, maka aku cuma bisa pasrah dan membiarkanmu melenggang pergi bersamanya. Mari kita lihat rencana Tuhan besok. Ucap Deki. Tok, tok, tok. Deki mengerutkan keningnya saat mendengar ada suara ketukan di pintu kamarnya. Dilihatnya ponsel dan waktu sudah menunjukkan tepat pada pukul 12 malam. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Atau jangan-jangan itu orang suruhan Bara? Gumam Deki. Deki melihat ke kanan dan ke kiri untuk melihat benda yang bisa dia jadikan senjata. Dan satu-satunya yang bisa hanya kursi yang dia duduki. Dengan keberaniannya, Deki mendekati pintu dan mengintip dari tirai jendela. Matanya terbelalak saat dia melihat sosok Alisa berdiri di depan kamarnya. Ceklek. Kriut. Begitu pintu terbuka, Deki langsung menarik tangan Alisa. Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu ada di sini? Pagi-pagi kamu akan didandani. Hari ini hari pernikahanmu. Kamu mau aku dikira bawa lari calon istri orang? Tanya Deki yang dijawab lelehan air mata dari Alisa. Aku kangen abang. Jawaban simpel itu melemahkan Deki yang diliputi rasa kesal. Tidak masalah kalau abang tidak merindukanku, tapi aku sangat merindukan abang. Sambung Alisa. Grab. Deki membawa Alisa ke dalam pelukannya. Tangis Alisa bertambah pecah. Gadis itu semakin mengeratkan pelukannya. Kamu tidak boleh seperti ini. Kita akan berpisah dalam waktu yang sangat lama. Kamu harus kuat. Kamu sudah berjanji padaku akan menjalani hidupmu dengan baik. Ucap Deki sembari mengusap-usap kepala sang pujaan hati. Aku nggak tahu bisa atau tidak hidup tanpa abang, tapi untuk malam ini aku ingin berada di sisi abang. Ucap Alisa. Tapi, please, ini malam terakhir kita. Ucap Alisa. Grab. Alisa tersentak karena Deki tiba-tiba menggendongnya dan membaringkan dirinya di atas tempat tidur. Pria itu kemudian memasang alarm jam 5 pagi di ponselnya. Ditariknya selimut untuk menutupi tubuh mereka berdua. Tidurlah. Kamu harus terlihat cantik tanpa kantung mata saat mengenakan busana pengantin. Ucap Deki sembari membawa Alisa ke dalam pelukannya. Abang juga bobok? Ucap Alisa. Deki mengangguk. Selanjutnya hanya ada keheningan. Jauh dari lubuk hati Deki yang paling dalam, dia sangat bahagia ada Alisa di sisinya saat ini. Dan entah kenapa pula, mata keduanya tiba-tiba ngantuk seketika dan kemudian tertidur nyenyak. Bab ke-328, JDMPS 3, Aku Menunggumu. Deki mengernyitkan dahinya saat alarm ponselnya berdering. Pria tampan itu bergegas mematikan alarm itu, karena takut Alisa merasa terganggu dengan suaranya. Deki menatap Alisa yang tampak tidur dengan nyenyak dan damai sembari memeluk erat dirinya. Perlahan Deki menyingkirkan tangan dan kaki Alisa. Pria tampan itu merasa ini adalah tidur ternyenyak dalam hidupnya, karena dia sudah tidur bersama dengan orang yang dia cintai. Setelah berhasil lepas dari Alisa, Deki bergegas pergi ke kamar mandi untuk mensucikan diri. Setelah itu, dia menunaikan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada siksa di dunia yang sangat menyiksa batinku ketika harus dipaksa berpisah dari orang yang aku cintai. Bahkan disiksa selama 27 tahun duduk di kursi roda pun tidak sesakit ini. Jika memang Alisa bukan jodohku, buatlah dia menjauh dengan cara apapun. Tapi kalau dia memang jodohku, dekatkanlah dia dengan caramu yang terbaik. Dan kalau memang hubungan ini harus berakhir,
Berikanlah aku kelapangan hati untuk mengikhlaskan dia bersama orang lain. Amin. Deki mengusap wajahnya. Ada cairan bening yang menetes dari sudut matanya. Deki kemudian merapikan peralatan sholatnya dan kemudian membangunkan sang pujaan hati. Sayang, bangunlah. Rasanya ini adalah hal tergila dan terberat bagi Deki. Bagaimana tidak? Karena dia sedang membangunkan belahan jiwanya untuk menikah dengan orang lain. Imam, masih ngantuk bang? Aliza sadar sepenuhnya kalau saat ini dia tengah berada di kamar seorang laki-laki yang dia cintai. Ini sudah jam 5 lewat. Kamu harus kembali ke rumah. Nanti orang-orang nyariin kamu buat dandan. Ujar Deki sembari membelai rambut Aliza yang halus. Perlahan Aliza membuka matanya dan menatap Deki yang tengah menatap sendu dirinya. Dan entah mengapa rasa sakit kehilangan itu kembali muncul lagi. Aliza langsung duduk dan meraba wajah Deki. Rasanya aku mau gila membayangkan akan menikahi pria lain selain dirimu. Apa yang harus aku lakukan agar aku tidak terlalu sakit dalam mencintai? Tanya Aliza yang sudah berlelehan dengan air mata. Jawabannya ada di sini. Ucap Deki sembari menunjuk ke arah dada Aliza di sebelah kiri. Kamu akan menemukan semua jawabannya kalau kamu menggunakan hati dan perasaanmu. Karena meski aku memaksamu, kalau hatimu tidak sejalan, maka Tuhan akan menuntunmu ke arah yang benar. Ujar Deki. Grab. Hicks, aku sangat takut. Aku benar-benar takut saat ini. Aku takut tidak bisa melihatmu lagi, tidak bisa memelukmu lagi, dan tidak bisa mencintaimu lagi. Aku harus bagaimana agar semuanya itu tetap di tempat? Aliza terisak. Deki menelan ludahnya. Ada sesuatu yang tercekat di tenggorokannya seiring air matanya yang juga ikut terjatuh. Jangan menangis, matamu akan sembab. Kamu tidak akan cantik saat didandani nanti. Sekarang lebih baik pulang. Jangan biarkan orang-orang menunggumu. Ujar Deki. Sepertinya abang sangat tegar akan berpisah denganku. Ucap Aliza sembari melerai pelukan mereka. Tidak ada hal yang paling menyakitkan selain harus melepas orang yang kita cintai untuk bersama orang lain. Tapi aku bisa apa? Kamu yang sudah memutuskan segalanya. Dan keputusanmu itu membuatku tidak berdaya. Ucap Deki sembari tertunduk. Air matanya sudah berjatuhan, dan itu membuat Aliza semakin terluka. Diraihnya kedua sisi wajah Deki, diciumnya bibir pujaan hatinya itu. Dan ciuman itu sangat ampuh meredakan kesedihan mereka berdua. Hah, hah, hah. Pulanglah sayang, hiduplah dengan baik setelah ini. Ucap Deki setelah ciuman itu usai. Apa abang akan datang? Tanya Aliza. Aku tidak tahu. Aku takut aku tidak akan sanggup menyaksikan semuanya. Jawab Deki yang membuat Aliza menatapnya dengan rasa sedih dan iba. Aliza kemudian bangkit dari tempat tidur dan meraih kunci mobilnya. Deki mengantar Aliza hingga ke depan pintu. Grab. Aliza kembali berhambur ke pelukan Deki, dan itu pelukan tererat yang Deki rasakan selama mereka melakukannya. Kedua sejoli itu sama-sama enggan melepaskan pelukan itu sembari sama-sama terisak. I love you. I love so much. I love you forever. Ucap Aliza di sela isak tangisnya. I love you more. I can't stop loving you forever. Ucap Deki. Cup. Deki mengecup kening Aliza dan perlahan melerai pelukan mereka. Pria itu menghapus air mata Aliza, begitu juga sebaliknya. Dengan berat hati Aliza keluar dari pintu. Deki bergegas menutup pintu itu dan tubuhnya merosot di sana. Sementara itu Aliza yang masuk ke dalam mobil semakin terisak parah. Setelah tangisnya mereda, barulah dia pulang ke rumahnya. Saat Aliza tiba di sana, tentu saja dia langsung diberondong pertanyaan oleh Dehen. Dari mana saja kamu? Dari jam berapa kamu menghilang? Aliza merasa sangat beruntung karena rumahnya belum sempat dipasang CCTV.
Jadi orang-orang tidak tahu kepergiannya. Baru jam 5. Aku cuma jalan-jalan cari udara segar ya. Ini hari pernikahanku, terus terang aku sangat gugup. Jadi udara luar bisa menenangkanku. Jawab Aliza. Ya sudah mandi sana. Habis itu sarapan. Sebentar lagi Emua akan datang merias wajahmu. Ucap Dehen. Iya ya. Jawab Aliza. Aliza kemudian masuk ke kamarnya. Dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sesuai saran Dehen, gadis itu sarapan pagi sebelum wajahnya dirias oleh Emua. Wah, Anda terlihat sempurna, Dokter Aliza. Pengantin pria pasti akan terpukau melihat Anda. Ucap salah seorang Emua. Apa Mbak sudah menikah? Tanya Aliza. Belum. Kenapa belum? Mbaknya cantik dan pandai berdandan. Tanya Aliza. Nona orang yang kesekian mengatakan hal itu. Sekarang usiaku sudah 32 tahun, tapi aku masih beli-beli jodoh. Kok gitu? Kalau mau cari yang sempurna susah, Mbak. Ucap Aliza tanpa membuat gadis matang itu tersinggung. Memang, tapi hidup itu pilihan. Kalau kita merasa tidak cocok dengan pria itu, kenapa harus dipaksakan? Menikah itu harapannya sekali seumur hidup. Dan orang yang menemani kita selama hidup harus benar-benar orang yang kita cintai. Bukan karena unsur paksaan, bukan atas dasar kasihan, apalagi balas budi. Karena kalau kita hidup dengan orang yang benar-benar kita cintai, barulah rumah tangga itu akan berjalan sempurna. Aliza terdiam setelah mendengar ucapan Emua itu. Tentu saja dari yang gadis itu sebutkan, dia tidak memiliki segalanya pada diri Bara. Dia hanya memilikinya dengan degi. Apa Nona nyaman dengan bajunya? Tanya Emua. Sebenarnya kurang nyaman, tapi ini pilihan Bara. Jawab Aliza. Kenapa tidak Nona protes saja? Dia bilang ini sempurna di tubuhku. Jawab Aliza. Itu benar. Kaum Adam tidak akan berhenti melirikmu, terutama di bagian dadamu. Emua itu terkekeh. Gaun pengantin itu memang tampak sempurna saat Aliza mengenakannya. Bagian dadanya memang tidak tereksposi dan tidak memperlihatkan isi di dalamnya, namun karena Aliza memiliki ukuran dada yang besar, tetap saja terlihat menggoda dan membuat kaum Adam tidak akan mau menoleh ke arah lain. Setelah selesai didandani, keluarga Aliza menunggu untuk dijemput oleh mempelai pria. Mereka akan berangkat ke gereja secara bersamaan. Sementara itu di tempat berbeda Deki menatap dirinya di depan cermin. Pria itu terlihat tampan dengan setelan jas serba hitam dan dengan tatanan rambutnya yang membuat pria itu lebih tampan 10 kali lipat dari biasanya. Setelah persiapan selesai, Deki berangkat menuju gereja. Cik kakak, ini rombongan Amar, Raiki dan yang lain jadi kesini nggak sih? Kok belum ada yang ngabarin? Ditelepon pada nggak aktif? Pasti masih jadi burung. Gumam Deki. Deki menjalankan mobil jeep yang dia sewa dengan santai menuju tempat pernikahan Aliza dan Bara. Dan saat ini mempelai pria baru saja tiba di kediaman Aliza. Sesuai dengan prediksi, semua keluarga Bara berdecak kagum saat melihat kecantikan Aliza hari ini. Selain itu, Aliza juga terlihat seksi dengan gaun pengantin yang dia kenakan. Mata Bara tidak ingin beralih ke arah dada gadis itu, yang membuat Aliza jadi risih sendiri dibuatnya. Setelah selesai berbasa-basi, mereka pun pergi menuju gereja. Sayang, kamu terlihat sempurna. Ucap Bara yang saat ini berada dalam satu mobil bersama Aliza dengan menggunakan mobil yang dihias sedemikian rupa. Terima kasih. Ucap Aliza. Aku sudah tidak sabar ingin melalui hari ini dengan cepat. Setelah itu kita akan berbulan madu dan menjalani rumah tangga dengan bahagia, ujar Bara sembari mencium punggung tangan Aliza. Sementara itu di mobil berbeda Jessica dan Chico juga sedang membicarakan tentang Aliza dan juga Bara. Kakak ipar sangat cantik, sangat serasi dengan Kak Bara. Ucap Chico. Iya. Aku bisa membayangkan anak-anaknya nanti memiliki paras yang sempurna.
Ujar Jessica yang membenarkan kata-kata kekasihnya itu. Anak-anak kita nanti juga sempurna. Kita tidak kalah cantik dan tampan dari mereka. Ujar Chico. Oh ya, kenapa kamu gak ajak Kak Coki dan Papa ke Kalimantan? Biar mereka kenal keluargaku juga. Tanya Jessica. Mereka sibuk. Papa ada di Singapura untuk perjalanan bisnis. Sementara Kak Coki sedang ngurus perusahaan yang ada di Jakarta. Mereka cuma titip salam sama amplop buat Kak Bara. Jawab Chico. Ya, gagal lagi deh kenalan dengan calon mertua dan kakak ipar. Masa kenalan lewat video call terus? Ucap Jessica dengan bibir mengerucut. Sabar ya sayang. Papa bilang akan datang ke Kalimantan akan langsung melamarmu. Dia kerja keras demi ingin memberi mahar yang sepadan untukmu. Ucap Chico. Sungguh? Tanya Jessica. Ya, mereka sangat menyukaimu. Mereka bilang selain cantik, kamu juga ramah. Jawab Chico yang membuat Jessica tersipu. Aku sudah gak sabar ingin menikah sama kamu. Ucap Jessica. Aku juga. Tunggu selesai pernikahan Kak Bara. Habis itu aku akan bicarakan pernikahan kita dengan keluargaku. Ujar Chico. Jessica mengangguk. Setelah menempuh perjalanan hampir 7 menit, mobil iring-iringan pengantin hampir tiba di gereja. Mata Aliza tiba-tiba tertuju pada sosok yang berdiri di seberang gereja. Sosok tampan dan gagah sedang berdiri sembari bersandar di mobil jeep. Abang, gumam Aliza. Mobil yang ditumpangi Aliza menunggu giliran masuk karena iring-iringan di depannya sedang masuk menuju gerbang gereja. Entah apa yang ada di pikiran Aliza saat mobil pengantin akan bergerak maju. Gadis itu tiba-tiba turun dari mobil dan berlari menyeberang jalan tanpa menggunakan alas kaki. Ah! Kata-kata Bara terhenti karena mobil pengantin itu bergerak maju untuk segera parkir. Sementara orang-orang yang berada di belakang mobil pengantin menatap ke arah Aliza yang sedang menghampiri Deki meski dengan menggunakan gaun yang menjuntai. Grab! Abang, Hicks. Aliza berhambur ke pelukan Deki. Sayang, apa yang kamu lakukan, Hem? Kamu jadi tontonan keluarga calon suamimu. Tanya Deki sembari mengusap-usap punggung Aliza. Rasanya aku mau gila. Rasanya aku mau mati saja. Ucap Aliza sembari terisak. Hasti, jangan bicara seperti itu. Dengar. Deki kemudian meraih kedua sisi wajah Aliza hingga mata mereka saling bertatapan. Ikuti kata hatimu. Aku sangat ingin kamu berpikir dengan indera dan kecerdasanmu. Masih ada waktu untuk merubah semua keputusan yang mungkin akan kamu sesali seumur hidup. Meski pada akhirnya kita tetap tidak bersama, tapi paling tidak kamu mendapatkan pria yang jauh lebih baik. Lihatlah cara dia mendandanimu. Rasanya aku ingin sekali merobek gaun yang kamu kenakan ini. Meski melonku tidak dia pajang, tapi tetap saja masih terlihat menggoda hingga semua laki-laki bisa menatap penuh nafsu. Aku benci melihat bajumu ini dan ingin sekali baraku cabik-cabik hingga mati. Ucap Deki. Tapi aku gak berdaya, Bang. Kalau aku kabur orang-orangnya bara akan membunuhku dan keluargaku. Lagi pula masih ada tutup kepala ini yang akan membantu menutupi bagian dadaku. Mungkin ini bukan salah bajunya, tapi salah melonku yang terlalu besar. Ucap Aliza. Jangan jadi orang bodoh. Kamu hidup untuk keluarga yang mengasihimu, bukan keluarga yang memanfaatkan skill yang kamu punya. Ada aku yang akan melindungimu. Aku, Muhammad Deki Abdullah akan melindungimu dengan jiwa dan raga hingga kamu benar-benar terbebas. Ujar Deki. Tapi kita hanya berdua. Sementara lihatlah mobil iring-iringan bara. Kita nggak bakal bisa keluar dari Kalimantan hidup-hidup. Terlebih ayahku. Lihatlah di sana itu. Itu orang-orangnya semacam kelompok suku ahli memanah. Ucap Aliza. Lebih baik mati terhormat daripada mati tersiksa karena terkurung di jeruji emas. Semua keputusan ada di tanganmu.
Aku tidak sendiri di sini, orang-orangku akan datang sebentar lagi. Jika kamu berubah pikiran, aku akan menunggumu di sini. Aku dan mobilku menunggumu di seberang ini. Enggak bang, aku enggak mau mengorbankan banyak orang demi aku. Bawa teman-temanmu yang tidak berdosa itu pulang. Aku enggak mau kalian mati konyol di sini. Berjanjilah abang tidak akan melakukan hal apapun yang bisa membahayakan nyawamu. Abang adalah nafasku. Aku enggak mau hidup lagi kalau abang tiada. Ucap Aliza. Dan kamu akan membuatku berhenti bernafas saat tahu kamu tidak bahagia bersamanya. Kamu, Aliza. Tubuh Aliza menjadi tegang saat mendengar suara Bara di seberang jalan. Pikirkan baik-baik sayang. Ingat, aku menunggumu di sini. Aku lebih suka mati bersamamu daripada kamu mati sendirian bersamanya. Aku menunggumu di sini. Pergilah. Ucap Deki. Aliza bergegas menghapus air matanya. Dengan berat hati dia melepaskan genggaman tangan Deki, sementara Bara masih menunggunya di seberang jalan. Deki menatap punggung Aliza yang semakin menjauh. Pria tampan itu kemudian melihat ke arah Bara. Bara tersenyum penuh kemenangan karena merasa Aliza lebih memilihnya. Namun senyum Deki lebih lebar dan mengarahkan tangannya ke arah Bara seolah sedang menembak ke arahnya. Kenapa kamu turun tiba-tiba begitu? Aku sangat takut tadi. Tanya Bara. Maaf kak, mungkin aku tidak akan bertemu temanku lagi. Dia bilang tidak bisa hadir sampai selesai karena dia harus kembali ke Jakarta sekarang juga. Jawab Aliza. Hahaha, aku menang. Aku akan untung besar saat bekerja sama dengannya nanti. Batin Bara. Bara menerbitkan senyum kemenangan. Ayo kita masuk. Acara akan segera dimulai. Aku meminta agar acaranya dibuat sesingkat mungkin, agar kita tidak terlalu lelah untuk acara resepsi nanti malam. Ucap Bara. Aliza mengangguk. Bara merangkul pundak Aliza dengan tangan kanannya. Sementara tangan kirinya mengacungkan jari tengahnya pada Deki tanpa menoleh. Haf, ayolah Aliza. Gadis pintarku, cobalah gunakan akal sehatmu sekali saja. Aku berharap kamu tidak mengecewakanku kali ini. Gumam Deki. Pring, pring, pring. Di mana kalian? Tanya Deki saat Amar membuat panggilan untuknya. Kami baru tiba di bandara. Lucunya Reki, Rio, Reno, dan Ayah Alexander juga baru turun dari pesawat. Jawab Amar. Aku sudah mengaktifkan GPS-ku. Kalian ikuti GPS-ku saja. Ucap Deki. Kami sangat lapar karena belum sarapan. Biarkan kami sarapan dulu baru menemuimu. Ucap Amar. Ya, jangan lama-lama. Ucap Deki. Oke. Jawab Amar. Amar dan Deki sama-sama mengakhiri panggilan itu. Kita sarapan di bandara ini saja. Setelah itu, kita langsung pergi menemui Deki. Dia tidak memberitahu lokasinya, tapi dia sudah mengaktifkan GPS di ponselnya. Ucap Amar. Baiklah, ayo. Ujar Reki. Mereka pun pergi mencari salah satu tempat makan yang ada di bandara. Sembari makan, mereka sambil berbincang. Kenapa kamu membawa orang-orang banyak seperti ini? Tanya Alexander. Ini atas perintah Deki. Dia bilang buat jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Jawab Amar. Apa dia mengatakan sesuatu tentang gadis itu? Apa dia berencana membawa kabur gadis itu di hari pernikahannya? Tanya Alexander. Tidak tahu, tapi aku rasa tidak. Soalnya Deki tidak mungkin menikahi gadis itu karena perbedaan keyakinan. Jawab Amar. Kenapa kisah cinta si Deki jadi runyam begini? Ucap Reno. Kalau aku jadi dia, aku hamili saja gadis itu. Kalau sudah hamil mau tak mau dia ikut keyakinan Deki. Timpal Rio. Gak mempan. Ayah kan sudah memberi saran seperti itu. Ucap Deki.
Mana mau dia melakukan saran sesat begitu? Deki itu orang yang sangat rasional dan sportif. Dia tidak suka hal sensitif tentang agama menjadi ladang dosa. Contohnya memaksa orang lain agar ikut keyakinan dia. Ucap Amar. Kalau begitu Deki saja yang ikut keyakinan gadis itu. Ucap Reno. Jangan menyarankan itu padanya, kalau tidak mau bibirmu dijahit pakai jarum karung beras. Ujar Amar. Loh kenapa? Bukankah semua agama mengajarkan kebaikan? Tanya Rio. Tentu saja semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau nggak baik nggak akan mungkin ada yang nganut. Tapi ini balik lagi dengan keyakinan masing-masing. Sudahlah kita hanya perlu jadi penonton saja. Mungkin jodoh Deki memang gadis Bali itu. Jawab Amar. Gadis Bali? Jadi Deki sudah punya kandidat lain? Tanya Reki. Lebih tepatnya dijodohkan. Kalau tidak ada halangan dalam minggu ini, mereka akan bertunangan. Jawab Amar. Mujur benar nasibnya. Baru juga putus sudah ada cewek lain. Ucap Rio. Ya sudahlah kita habiskan makanan kita. Suasana Deki sedang tidak baik saat ini. Jangan sampai dia ngomel karena kita datang terlambat. Ujar Amar. Mereka pun segera menghabiskan makanannya. Sementara itu di dalam gereja acara sudah dimulai. Jantung Aliza sedang berdegup dengan kencang saat ini. Hatinya semakin gelisah. Kata-kata Emua tadi pagi terngiang-ngiang di telinganya. Begitu juga dengan ucapan Deki. Aku menunggu di sini sayang. Ucapan Deki itu seakan menggema di dalam pikirannya. Ayo kita pergi menuju altar. Ucap Dehen sembari memberikan lengannya agar digandeng oleh Aliza. Dehen mewakili ayah kandung Aliza untuk menjadi wali dan mengantarkan Aliza ke altar pernikahan. Aliza dengan ragu menggandeng tangan Dehen, dan mereka berjalan dengan pelan menuju altar pernikahan itu. Bab ke-329, JDMPS 3, kabur. Mata Aliza melirik ke arah semua tamu undangan yang sudah memenuhi gereja, setelah dirinya tiba di atas altar. Saudara Baraegzam, apa saudara bersedia menerima saudari Aliza sebagai istrimu? Baik dalam keadaan susah maupun senang, sehat maupun sakit? Tanya pendeta. Bersedia? Jawab Bara dengan mantap. Saudari Aliza Jovanka, apa saudari bersedia menerima Baraegzam sebagai suamimu? Baik dalam keadaan susah maupun senang, sehat maupun sakit? Tanya pendeta. Apa aku sungguh akan menghabiskan sisa hidupku dengan dia? Membayangkannya saja aku merasa sesak. Bang Deki benar. Meski pada akhirnya kami tidak bisa bersatu, tapi paling tidak aku benar-benar akan menikahi orang yang aku cintai. Aku tidak bisa ada di sini. Aku harus pergi. Semoga saja Bang Deki masih menungguku di luar sana. Batin Aliza. Bukannya menjawab ucapan pendeta, Aliza malah melepas kedua sepatunya. Aliza hendak pergi, namun tangan Bara mencekalnya. Mau kemana? Tanya Bara. Maaf kak, aku nggak bisa menikah dengan kakak. Jawab Aliza yang kemudian menghempaskan tangan Bara dengan kasar. Aliza secepat kilat menjinjing gaun pengantin yang menjuntai itu dan berlari sekencang-kencangnya. Para tamu yang menyaksikan itu cukup terkejut, sementara Bara yang syok tampak kehilangan akal. Saat Aliza hendak mencapai pintu, barulah dia tersadar. Tangkap dia! Teriakan Bara menggelegar memenuhi seisi ruangan gereja. Mendengar perintah itu, semua anak buah Bara mengejar Aliza yang sudah berlari keluar. Mata Deki terbelalak saat melihat Aliza berlari sekencangnya. Ada air mata haru yang menetes dari sudut matanya, karena Aliza mendengarkan kata-katanya. Namun senyum Deki lenyap seketika saat melihat segerombolan orang-orang yang mengejar Aliza dengan membabi buta. Kriutut! Dehen kesulitan bernafas saat Bara mencekik lehernya dengan satu tangan. Beraninya putrimu mempermalukan aku. Bawa dia ke hadapanku. Kalau dia tetap menolak menikah denganku, maka aku jamin kepalamu tidak akan lagi tersangkut di lehermu.
Ucap Bara dengan gigi bergemeratuk. Hah, hah. Dehen bisa bernafas lega saat Bara melepaskan lehernya. Aku berjanji akan membawanya kembali. Ucap Dehen sembari hendak melangkah pergi. Tunggu. Langkah kaki Dehen kembali terhenti saat mendengar ucapan Bara. Kalau dia tetap bersikeras menolak dan kabur dengan pria lain, maka lenyapkan saja keduanya. Ucap Bara dengan mata berapi-api. Mendengar hal itu, tentu saja Suhan tidak tenang. Meski dia kurang perhatian terhadap Aliza, tapi dia tetaplah putrinya. Suhan mengejar Dehen hingga ke pintu keluar. Sementara itu Aliza yang berhasil mencapai Deki, masuk ke dalam pelukan laki-laki itu dengan nafas terengah-engah. Tidak ada waktu beradegan seperti film India. Mereka sedang mengejarmu. Ayo cepat masuk. Ucap Deki sembari membukakan Aliza pintu. Setelah Aliza masuk, Dekipan duduk di kursi pengemudi. Mobil jeep yang dia sewa segera meluncur meninggalkan tempat itu. Kenapa kakak diam saja di sini? Kenapa Kak Aliza kabur? Tanya Jessica. Ini semua ulah Muhammad Deki Abdullah. Dialah yang mempengaruhi Aliza. Jawab Bara. Muhammad Deki Abdullah? Nama itu begitu familiar. Apa dia cucu dari Muhammad Deki Abdullah? Tanya Ciko. Ya. Jawab Bara. Kenapa dia sampai ada di sini? Bukankah dia seseorang yang cacat? Tanya Ciko. Cacat? Tanya Jessica. Kini Jessica mengerti. Pria yang ditemuinya saat di restoran adalah pria yang sama yang sudah membawa kabur calon kakak iparnya. Ini nggak bisa dibiarkan, Kak. Harga diri keluarga kita sedang dipertaruhkan. Kita harus menangkap pria itu dan Aliza hidup-hidup. Akan lebih apik disiksa dulu sebelum akhirnya dilenyapkan. Ucap Jessica. Jasi benar, Kak. Ayo kita pergi mengejar mereka. Aku akan membantu kakak untuk menangkap mereka. Sudah lama aku ingin menjajal kehebatan klan Abdullah, tapi papa selalu melarangku. Aku ingin tahu sehebat apa keluarga orang itu. Timpal Ciko. Mereka tidak akan ada apa-apanya di hadapan peluru nyasar. Dia hanya sendirian di Kalimantan ini. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk meremukan semua tulang-tulang pria sialan itu. Geram Bara. Senjataku. Ucap Bara sembari menoleh ke arah orang kepercayaannya. Berikan senjata padanya. Ciko, kamu ikut aku. Ujar Bara. Iya, Kak. Jawab Ciko. Ciko merasa sangat senang karena merasa sudah diakui di keluarga Bara. Sementara itu di tempat berbeda aksi kejar-kejaran sedang terjadi saat ini antara orang-orangnya Bara dan juga Deki. Tunggu ya. Aku mohon jangan sakiti Aliza. Ucap Suhan dengan lelehan air mata. Jangan sakiti? Jangan sakiti apa maksudmu? Selama 27 tahun aku membesarkan dia, memberikan dia makan, menyekolahkannya sampai jadi dokter hebat. Tapi apa balasan anak harammu itu? Dia dengan sengaja mencoreng wajahku di depan semua orang. Dia sengaja melemparkan kotoran di wajahku. Ucap Dehen. Inilah hasil dari didikanmu yang murahan. Dia mengulang sejarahmu yang kabur dengan laki-laki lain. Daripada aku menanggung malu seumur hidupku, lebih bagus dia mati di tanganku. Sambung Dehen sembari hendak melangkah pergi. Aku mohon jangan lakukan itu. Meski aku tidak pernah menunjukkannya rasa sayangku pada Aliza, tapi dia tetap saja putriku. Kalau dia ingin dibunuh saat besar, buat apa aku mempertahankan dia dalam kandunganku? Bukan salahnya kalau dia tidak bisa menikahi Bara dan memilih kabur bersama pria yang dicintainya. Ucap Suhansa. Simpan saja omong kosongmu. Mempertahankan anak itu, maka itu artinya sama dengan kita menyerahkan kepala kita buat dipenggal. Daripada itu terjadi padaku, mending aku memenggal kepala anak itu duluan. Ucap Dehen yang kemudian menghempaskan tangan Suhan. Suhanza tidak ingin putus saja.
Wanita parubaya itu menyusul suaminya. Habisi kedua bocah itu dengan panah kalian. Beri racun di panah itu. Ucap Dehen yang langsung dituruti oleh teman kelompoknya. Sementara Dehen dan Suhanza pergi mengejar dengan mobil pribadi mereka. Pring, pring. Angkat teleponnya dan buat pengeras suara. Ucap Deki yang kini tengah berkonsentrasi menyetir. Dengan tangan gemetar, Aliza menggeser tanda panah hijau di layar ponsel Deki. Mas di mana? Kami sedang menuju gereja, tapi kok aku lihat GPS sampean bergerak. Sampean mau kemana? Tanya Amar. Aku membawa kabur pengantin wanitanya. Ikuti saja GPS-ku. Saat ini orang-orang bara sedang mengejar kami. Jawab Deki. Epi apa? Sampean edan yo. Kenapa sampean mengambil risiko sebesar itu? Sampean. Tutup mulutmu Mariati. Sekarang bukan waktunya berdebat. Datanglah dengan cepat. Ambil alih kemudinya. Gunakan skill balapmu. Dan satu lagi. Lumpuhkan mereka. Tapi kalau bisa jangan ada yang kehilangan nyawa hari ini. Ucap Deki. Tut. Tut. Bos Sontoloyo, pakai ngajakin syuting film action lagi. Gerutu Amar. Amar kemudian memberitahu teman-teman dan orang-orang yang dia bawa. Bersiaplah. Deki membawa kabur pengantin wanita. Isi senjata kalian dan jangan sampai kehabisan peluru. Gunakan juga anti peluru dan topi pelindung kalian. Ucap Amar. Siap. Jawab pasukan berani mati. Dan satu lagi, lumpuhkan saja musuh. Minimalisir pembunuhan sebisa mungkin. Ucap Amar. Mengerti, bos? Amar pun mengakhiri panggilan itu, sementara Reno, Rio, dan Reki saling menoleh satu sama lain. Kalian kalau tidak ingin ikut dalam peperangan ini, cari hotel saja. Ini bukan masalah kalian. Tidak masalah kalau kalian tidak ingin terlibat. Ucap Amar. Apa yang kamu katakan? Deki sudah jadi saudara dan sahabat kita semua. Susah senang harus ditanggung bersama. Lagian soal seperti ini sudah makanan sehari-hari bagi orang yang bergelut di dunia hitam seperti kita. Jadi kenapa harus mempermasalahkannya? Ucapan Reiki membuat Amar tersenyum. Kalau begitu ayah saja yang pergi cari penginapan dan beristirahat. Biar ini jadi urusan kami. Ucap Amar. Apa yang kamu katakan? Deki itu salah satu putraku. Sekarang putraku dalam keadaan berbahaya, jadi sebagai seorang ayah, aku harus melindungi dan menyelamatkannya. Ucapan Alexander membuat Reki tersenyum tipis. Sekarang daripada banyak cincong cepat, hentikan mobilnya dan ambil alih kemudinya. Kita harus segera menemukan keberadaan Deki. Kalian tahu sendiri kakinya seperti apa. Bagaimana caranya dia bisa bertahan dalam kejaran itu kalau dia masih pakai kursi roda? Ucapan Alexander jadi menyadarkan mereka semua. Berhenti! Ucap Amar. Salah satu pasukan berani mati yang membawa mobil rentalan itu segera menghentikan mobilnya. Amar bergegas turun dan membawa mobil itu dengan skill balap yang dia miliki. Amar, kalau sampai kita celaka, aku potong kemaluanmu. Aku belum mau mati, aku belum kawin, Mar. Ucap Reno sembari berpegangan di jok mobil bagian depan. Iya, Mar. Masih perjaka nih? Main solo aja nggak pernah, Mar. Gua tabok loh kalau kita sampai terlempar keluar mobil. Timpal Rio. Kalian diamlah. Biarkan Amar konsentrasi menyetir. Ucap Reki. Le, kamu lihat ponselku. Lihat pergerakan GPS milik Deki. Ucap Amar. Ya. Jawab Reki. Sementara itu di jalan masih terjadi aksi saling kejar-mengejar antara Deki dan orang-orangnya Bara, maupun orang-orangnya Dehen. Bang, sebaiknya hentikan saja mobilnya. Biarkan saja aku ikut mereka dan menikah dengan Bara. Aku sangat takut abang kenapa-napa. Hex. Aliza terisak. Harusnya aku nggak ceroboh mengambil keputusan sebesar ini.
Aku malah jadi membahayakan abang dan teman-temannya abang. Sambung Aliza. Sayang, tenangkan dirimu ya. Tidak apa, aku malah bangga sama kamu. Ini keputusan yang benar. Tidak masalah kalau kita berdua kehilangan nyawa. Yang penting kamu sudah lolos dari cengkraman bara si penjahat kelamin itu. Ucap Deki. Sekarang lebih baik kamu lakukan hal yang jauh lebih berguna. Mau? Tanya Deki. Apa? Tanya Aliza sembari menyeka air matanya. Robek gaunmu yang bagian bawah. Itu sangat mengganggu aksi kita ke depannya nanti. Jawab Deki. Aliza melirik gaunnya yang memebuhi bagian depan mobil. Tanpa berpikir panjang, gaun mahal itu segera dirobek oleh Aliza hingga menyisakan tepi kain yang berada pas di lutut gadis itu. Aliza juga menarik penutup kepalanya dan melemparnya keluar mobil. Apa mau melakukan satu hal lagi untukku? Tanya Deki. Apa? Tanya Deki. Buat panggilan di kontak ponselku. Jawab Deki. Siapa? Tanya Aliza. Dedi? Jawab Deki. Aliza segera membuat panggilan untuk Rifki. Setelah tersambung, gadis itu kemudian membuat pengeras suara. Yasan? Tanya Rifki di seberang telepon. Dedi lakukan sekarang juga. Ucap Deki. Oke. Jawab Rifki. Deki memberikan kode pada Aliza agar mengakhiri panggilan itu. Aliza kemudian menuruti apa yang Deki inginkan. Sekarang kita mau pergi kemana, Bang? Aku sangat takut. Tanya Aliza. Bandara? Jawab Deki. Aliza terdiam. Gadis itu tampak komat kamit berdoa untuk keselamatan mereka. Deki menoleh ke samping dan tersenyum melihat Aliza yang sedang komat kamit. Jangan takut, semuanya pasti akan baik-baik saja. Ucap Deki sembari mengusap-usap kepala Aliza. Dor. Tiba-tiba sebuah tembakan diletuskan yang tepat mengenai kaca bagian bekang mobil. Sial! Apa otak mereka tidak dipakai? Bagaimana bisa mereka menembak di jalan yang banyak warga sipil lewat seperti ini? Ucap Deki. Bang, aku takut. Ucap Aliza. Serak. Au, abang. Aku kaget ini. Ucap Aliza saat Deki tiba-tiba menarik sisi samping tempat duduk Aliza agar tempat duduk itu merebah. Deki takut gadisnya itu terkena peluru. Maaf yang... Ucap Deki. Aliza tidak tahu kalau Deki memiliki ketakutan yang sama dengan gadis itu. Bukan takut karena dia tiada, tapi takut kalau Aliza yang celaka. Sayang, apa kamu pernah menonton film action? Tanya Deki. Pipona. Jawab Aliza dengan bibir bergetar. Anggap saja kita sedang syuting film. Apa kamu pernah memegang pistol asli dan menembak? Tanya Deki. Belum keduanya. Jawab Aliza. Kalau begitu kamu tunjukkan saja di mana jalan alternatif menuju bandara yang agak sepi. Kita tidak bisa membahayakan warga sipil yang tidak bersalah. Inilah wujud asli Bara dan kelompoknya. Mereka tidak menggunakan hati. Dan asal kamu tahu saja, orang-orang yang menyerangku waktu itu adalah orang-orang suruhan Bara. Ucap Deki. Epi apa? Kenapa abang gak bilang? Aku gak akan mikir dua kali buat kabur dari pernikahan ini. Bukan malah di hari penting seperti ini. Abang ini memang rada-rada ya? Ujar Aliza yang malah disambut tawa oleh Deki. Abang, ini tuh bukan lelucon ya? Kalau abang celaka bagaimana? Tanya Aliza. Makanya cepat kasih tahu aku di mana jalan alternatifnya. Ucap Deki. Sekitar 100 meter dari depan belok ke kiri. Tapi kita akan melewati hutan besar dan lebat. Ujar Aliza. Tanpa banyak bicara, Deki menambah kecepatannya. Setelah melihat jalan yang dimaksud Aliza,
Dekipan membanting setirnya ke kiri. Wow! Deki mau kemana ini? Tadi aku melihat GPS-nya maju lurus ke depan mengarah ke kita. Tapi sekarang dia belok ke kanan. Ucap Reki. Seberapa jauh jalan itu dari kita? Tanya Amar. Sekitar 3 kilometer lagi. Jawab Reki. Amar menambah kecepatannya lagi. Dia sangat takut terjadi sesuatu dengan majikan sekaligus sahabatnya itu. Amar, apa lo sudah gila, ha? Kita belum mau jadi almarhumar. Tubuh Reno jadi tegang karena Amar menggila. Diamlah! Aku bahkan pernah membawa mobil sampai bibirmu melewer-lewer di terpa angin. Ucap Amar. Rio dan Reno kompak menutup mata dengan bibir komat kamit, yang membuat Reki dan Alexander kompak terkekeh. Tato aja kalah jengking, tapi hati lo kiri. Ledek Reki. Ini bukan masalah tato, Re. Kalau udah mati nggak guna ini tato. Lagian mending mati di medan perang daripada mati di cium aspal. Ucap Rio. Pada bawel kayak mak-mak, mending konsen dan berdoa. Ucap Amar. Pengen doa banyak-banyak, tapi dosa kita juga banyak. Emang doa kita bakal didengar? Tanya Reno yang membuat Amar geleng-geleng kepala. Sementara itu di tempat berbeda orang-orangnya Bara masih mengejar Deki dengan kecepatan penuh dan senjata lengkap. Mau kemana kalian? Kenapa banyak mobil yang belok ke kiri? Tanya Bara lewat sambungan telepon. Sepertinya mereka ingin pergi menuju bandara lewat jalur alternatif. Jangan ikuti semua dari belakangnya. Blokir jalannya dari jalan lain lagi. Jangan sampai mereka mencapai bandara. Ucap Bara. Siap, bos. Salah seorang anak buah Bara memberikan kode agar mereka tetap mengikuti jalur lurus. Mereka ingin mengepung Deki dari 2 sisi. Dan di jarak 1000 meter ke depan, mereka akan menemukan jalan alternatif lain untuk mencapai Deki. Reki tidak mau berdiam diri. Dia meretas CCTV jalanan untuk mencari jalan alternatif agar bisa mencapai Deki dengan cepat. Namun saat sedang mengotak-atik laptopnya, beberapa mobil yang mencurigakan lewat beriringan. Tidak hanya mencurigakan, bahkan Rio, Amar, Reno bisa melihat dengan jelas kalau kelompok itu membawa senjata dan juga panah. Amar, putar arah, tapi santai. Jangan banting setirmu tiba-tiba, kalau nggak mau mobil ini terbalik. Ucap Reki. Ada apa? Tanya Amar yang sedikit mengurangi kecepatan mobilnya. Sepertinya mereka itu orang-orangnya Bara. Mereka sedang mencari jalan alternatif untuk mencapai Deki. Bisa ditebak kalau mereka ingin mengepung Deki dari 2 arah. Deki pasti terjebak dan mati kutu. Jawab Reki. Oke, segera hubungi Deki. Ucap Amar yang segera menghentikan mobilnya dan memutar arah. Hal itu juga diikuti oleh anak buahnya. Reki kemudian membuat panggilan untuk sahabatnya itu. Bang, ada yang nelpon. Namanya Wira. Ucap Aliza. Angkat dan buat pengeras suara. Ucap Deki. Aliza kembali menggeser layar ponsel itu dan segera membuat pengeras suara. Dey, apa jalanmu saat ini melalui hutan? Tanya Reki. Ya, ada apa? Tanya Deki. Dey, atur jarak dengan musuh sejauh mungkin. Mereka ingin mengeblok jalanmu dari 2 arah. Kami sudah melihat orang-orang dengan mobil jeep dan bak terbuka. Ada banyak orang yang bawa senjata dan juga anak panah. Kamu tidak akan bisa mencapai bandara lewat jalan itu. Kalau jarakmu sudah jauh, kamu berhenti saja dan masuk ke dalam hutan. Setidaknya itu lebih menguntungkan daripada kamu dihadang dari depan. Ucap Reki. Wajah Aliza mendadak pias mendengar ucapan Reki. Dimengerti? Thank you. Ucap Deki. Panggilan itu Reki akhiri. Deki kemudian menambah kembali kecepatan mobilnya. Sementara Aliza kembali menangis. Gadisku harus kuat. Jika menangis tidak berguna,
maka buat hal-hal yang bisa berguna untuk keselamatan kita. Ucap Deki. Apa yang bisa aku lakukan? Aku nggak tahu apa-apa selain obat-obatan dan jarum suntik. Aku memang tidak berguna. Heks. Aliza terisak. Hapus air matamu sayangku. Pertunjukan kehidupan sebentar lagi akan dimulai. Ambil pistol dalam dashboard itu. Ucap Deki. Pistol? Aliza terkejut, namun tetap melakukan apa yang Deki perintahkan. Pegang dia dengan erat selagi aku menyetir. Kamu pasti bisa sayang. Ucap Deki sembari mengusap pipi Aliza dengan lembut. Bagaimana Bang Deki bisa setenang ini? Dan bagaimana dia bisa punya barang seperti ini? Siapa Bang Deki sebenarnya? Aku baru sadar kalau aku tidak mengenal dia dengan baik selama perpisahan kami 9 tahun ini. Batin Aliza. Untuk sementara simpan saja pertanyaanmu yang banyak dalam otakmu itu. Jika ada kesempatan hidup, aku akan menjelaskan semuanya. Tapi jika tidak, cuma satu saja yang perlu kamu ingat. Bahwa aku sangat mencintaimu. Ucap Deki yang membuat Aliza terharu. Aku akan menyimpan semua pertanyaanku. Tapi jika aku tidak sempat bertanya karena sudah tiada, maka satu hal yang harus abang tahu. Aku juga sangat mencintai abang. Ucap Aliza. Kalau begitu berikan aku ciuman semangat. Ucapan Deki membuat mata Aliza melotot. Abang jangan bercanda, kita sedang dalam bahaya ini. Ujar Aliza. Paling tidak kita punya kesempatan ciuman sebelum mati. Ucap Deki. Bu. Dasar. Aliza memukul pelan bahu Deki, namun gadis itu akhirnya tetap memberikan ciuman bibir pada pujaan hatinya meskipun hanya sekilas. Ini sangat gila. Ini seperti dalam film-film. Ucap Aliza sembari menghempaskan nafasnya dengan kasar. Deki melirik mobil di belakangnya dan jarak mereka lumayan jauh. Sayang, bawa juga stok peluru dalam dashboard itu. Ucap Deki. Ya. Jawab Aliza. Kini rasa takut Aliza mendadak hilang. Sepertinya ciuman tadi cukup ampuh menghilangkan rasa takutmu. Tahu gitu kita ciuman dulu sebelum pergi. Ucap Deki yang membuat mata Aliza memutar dengan malas. Siapkan dirimu, aku mau mengerem mendadak. Kita akan berpetualang ke dalam hutan untuk sementara waktu. Ucap Deki. Aliza mengangguk. Deki melirik ke arah kaki Aliza yang telanjang. Tentu saja itu masalah baginya nanti. Ambil sepatuku, pakai di kakimu. Ucap Deki. Tapi bagaimana dengan abang? Tanya Aliza. Jangan berdebat. Tidak ada waktu lagi. Cepatlah. Ukau Deki. Aliza bergegas merunduk untuk mengambil sepatu Deki dan segera memakainya. Ambil kertas dalam dashboard kalau masih longgar di kakimu. Ucap Deki yang langsung dituruti oleh Aliza. Oke, bersiaplah. Aku akan ngerem sekarang. 1, 2, 3. Cititit. Deki menghentikan mobil itu dan menarik kuncinya. Pria itu segera menyambar pistol di tangan Aliza dan segera turun dari mobil. Tidak ingin berpangku tangan, Aliza membuka sendiri pintu mobil dan segera turun dari mobil itu. Oke, kita harus lari sejauh yang kita bisa. Tidak ada waktu buat mengeluh, oke? Tanya Deki yang dijawab anggukan kepala oleh Aliza. Kedua sejoli itu pun berlari ke dalam hutan belantara. Tidak ada lagi rasa takut bagi mereka. Mereka berlari sembari bergandengan tangan. Deki yang hanya menggunakan kaos kaki sebagai alas menahan rasa sakit di telapak kakinya akibat menginjak ranting kayu dan sebagainya. Dia tidak ingin Aliza tahu kesakitannya saat ini, karena dia tidak ingin membuat Aliza khawatir. Bab ke-330, JDMPS 3, Pertemuan Suhanza dan Alexander. Nafas Aliza ngos-ngosan karena dirinya dan Deki berlari tanpa henti. Bang,
Wajah Aliza memelas. Sabar ya sayang. Tunggu sampai tim Amar datang. Kita tidak bisa istirahat sekarang. Kita harus lari sejauh mungkin. Cikit. Cit. Mobil orang-orang Bara dan orang-orang Dehen tiba di lokasi di mana Deki memberhentikan mobilnya. Tidak berapa lama kemudian Bara, Ciko, Dehen dan Suhanza juga tiba di tempat dari arah berlawanan. Kemana mereka? Tanya Bara. Sepertinya mereka masuk ke dalam hutan, bos. Tunggu apa lagi? Tangkap mereka hidup atau mati. Ucap Bara. Baik, bos. Tanyakan pada gadis itu. Apa dia mau berubah pikiran atau tidak? Kalau dia tetap memilih pria itu, habisi saja keduanya. Ucap Bara. Baik, bos. Mendengar itu Suhanza segera turun dari mobil. Nak Bara, aku mohon jangan sakiti Aliza. Dia masih sangat muda. Dia mungkin melakukan kekeliruan, tapi aku mohon jangan bunuh dia. Suhanza terlihat menangkupkan kedua tangannya di depan dada sembari menangis. Itu tergantung apa pilihan putrimu. Coba kamu bayangkan bagaimana perasaanku saat ini. Aku memberikan dia segalanya. Cinta, uang, dan kedudukan. Tapi apa balasannya? Dia mengkhianatiku. Padahal malam ini adalah pesta resepsi pernikahan kami. Coba ibu bayangkan bagaimana malunya saya karena semua persiapan sudah 100%. Jadi kalau dia tetap memilih laki-laki itu, maka lebih baik aku lenyapkan saja. Biar aku bisa mengatakan pada orang-orang kalau istriku mati kecelakaan. Ucap Bara dengan seringai di bibirnya. Tunggu apa lagi? Tangkap mereka! Ucap Bara. Anak buah Bara segera masuk ke dalam hutan untuk mengejar Aliza dan Deki. Sebaiknya urus istrimu agar tidak mengacaukan segalanya. Kerahkan semua orang-orangmu untuk mengepung mereka. Ujar Bara. Baiklah. Ucap Dehen. Ciko, ayo. Bara dan Ciko kemudian ikut masuk ke dalam hutan untuk menangkap Aliza dan Deki. Kalian cepat bantu mencari Aliza dan juga laki-laki itu. Jika melihat laki-laki itu, panah saja. Ucap Dehen. Orang-orang Dehen berhamburan masuk ke dalam hutan sembari membawa busur dan panah. Kamu diam di sini atau pulang duluan. Jangan bikin kacau. Pasrahkan saja nasib anak harammu itu. Sudah takdirnya kalau mati di tangan Bara karena sudah membangkang dan membuat malu orang besar. Dasar anak tidak tahu diuntung. Dikasih hidup enak malah milih melarat. Pakai acara jatuh cinta dengan pasien segala. Konyol. Ucap Dehen sembari menyerahkan kunci mobil ke telapak tangan Suhanza. Dehen kemudian masuk ke dalam hutan, sementara Suhanza tubuhnya jadi merosot di jalan aspal. Aliza, maafin ibu. Maafin ibu. Heks. Suhanza menangis terseduh-seduh sembari merangkul kedua kakinya. Tidak berapa lama kemudian Reki dan kawan-kawan tiba, yang membuat Suhanza mendongakkan kepalanya untuk melihat siapa yang datang. Siapa dia? Bisik Reno. Hati-hati, bisa jadi ini jebakan model baru. Bara biasa menggunakan trik kotor. Siapa tahu ibu-ibu itu dia gunakan untuk menjebak kita? Jawab Amar. Semua mobil berhenti di sini. Itu artinya Deki dan Aliza masuk ke dalam sana, mengingat hanya mobil itu yang berada di tengah-tengah. Ayo cepat, kita harus segera menemukan mereka lebih dulu. Ucap Reki. Sepertinya di tempat ini parkour kita sedikit berfungsi. Ucap Reno. Tunggu, bukankah Deki masih cacat? Tapi di sini tidak ada kursi roda. Lalu bagaimana caranya dalam hutan mendorong kursi roda? Mereka pasti akan cepat tertangkap. Ucap Rio. Kemungkinan kakinya sudah sembuh total. Karena dia pernah bercerita padaku kalau kakinya punya sedikit kemajuan. Ucap Reki. Benarkah? Dia tidak bercerita apapun denganku. Tanya Amar. Kalau begitu jangan buang waktu lagi.
Aku bisa gila membayangkan dia melawan orang sebanyak itu seorang diri. Sambung Amar. Kalian cepat masuk hutan. Siapapun yang kalian temui, lumpuhkan saja. Karena selain kita dan Aliza, itu artinya mereka musuh kita. Ucap Reki. Orang-orang Amar segera masuk ke dalam hutan. Amar, Reki, Rio dan Reno hendak melangkah. Namun langkah mereka terhenti karena melihat pandangan mata Alexander pria parubaya itu lurus ke depan. Matanya menatap ke arah Suhanza, begitu juga sebaliknya. Suhanza, gumam Alexander. Alexander, gumam Suhanza. Suhanza yang mengingat status Alexander sebagai ayah biologis Aliza, merasakan ada harapan yang muncul tiba-tiba. Wanita parubaya itu berlari ke arah Alexander sembari menangis. Alex, kamu harus tolongin Aliza. Mereka ingin melenyapkan Aliza dan laki-laki yang membawanya kabur. Please, kamu harus tolongin dia. Hicks. Suhanza semakin terisak. Aku memang ingin masuk ke dalam karena ingin menolong putraku. Ucap Alexander. Putramu? Tanya Suhanza yang terlihat syok. Ya, putraku. Jawab Alexander, membuat Suhanza yang salah paham jadi menutup mulutnya. Ya Tuhan, kita harus mencegah mereka bersatu. Itu artinya Aliza dan putramu itu saudara kandung. Ucap Suhanza. Saudara kandung? Maksudmu apa? Tanya Alexander. Dulu aku tidak pernah menggugurkan anak kita. Dan dia terlahir berjenis kelamin perempuan. Aliza itu putri kita. Jawaban Suhanza membuat semua orang terkejut tak terkecuali Alexander. Benarkah? Hah? Hahaha. Alexander tiba-tiba tertawa sembari menangis. Reki tahu betul apa yang Alexander rasakan saat ini. Aku mohon selamatkan putri kita. Jangan sampai terlambat, karena suamiku membawa pasukan memanah untuk melenyapkannya. Sementara Bara membawa pasukan bersenjata lengkap. Kalau kamu ingin menyelamatkan putramu, jangan lupa selamatkan juga putri kita. Kasihan dia, sejak kecil dia selalu menderita. Ucapan Suhanza membuat tawa Alexander lenyap seketika. Siapa yang berani menyakiti putriku? Dia harus mati. Satu anak panah melesat di tubuhnya. Maka 10 peluru pistolku akan bersarang di tubuh orang itu. Ucapan Alexander membuat Suhanza bisa bernafas lega. Berjanjilah kamu akan membawanya dalam keadaan hidup-hidup Lex. Ucap Suhanza sembari menggenggam tangan Alexander. Aku akan menebus rasa sakit dan penderitaannya selama 27 tahun ini. Bila perlu aku akan berkorban nyawa, asal dia tetap hidup. Ucap Alexander. Ayah, kita harus cepat. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ucap Amar. Alexander melepaskan tangan Suhanza. Tunggu aku. Banyak hal yang ingin aku katakan padamu. Teriak Alexander sembari berlari ke dalam hutan. Kalian dengar itu? Aku tidak sendirian di dunia ini. Ternyata aku punya seorang putri. Ucap Alexander sembari terus berlari. Kami turut bahagia untukmu ya. Ucap Reki. Aku akan memberikan apapun yang dia inginkan. Apapun yang tidak dia dapatkan selama dia tinggal dengan ibunya. Ujar Alexander dengan senyum semringah. Yang aku dengar dari Deki, ayah tirinya memperlakukan Aliza dengan tidak baik selama ini. Ucap Amar. Aku akan mematahkan leher ayah tirinya kalau berani menyakiti putriku. Ucap Alexander. Ini menurutku takdir yang gila sih. Kok bisa ya, Aliza dekat dengan Deki? Rencana Tuhan mang istimewa. Ucap Amar. Ngomong-ngomong istimewa, kita harus perhatikan jalan dengan seksama. Siapa tahu Deki meninggalkan petunjuk untuk kita. Perhatikan tanah dan pohon. Ucap Reki. Apa GPS-nya tidak bisa dilacak lagi? Tanya Alexander. Gak bisa ya?
Di sini tidak ada sinyal lagi. Kita kehilangan jejak mereka. Jawab Reki. Aku sangat berharap mereka baik-baik saja sampai kita datang. Ucap Alexander. Harusnya tadi ayah tinggal saja. Apa ayah kuat lari sejauh ini? Tanya Reno. Mana mungkin ayah tetap tinggal sementara putriku sedang berjuang hidup dan mati. Apapun hasilnya, ayah akan tetap berusaha. Jawab Alexander. Reki tiba-tiba berhenti saat dia menemukan sesuatu. Ini pasti gelang milik Aliza. Ini gelang berlian asli. Ucap Reki. Coba lihat. Ucap Alexander menyambar gelang berlian itu dari tangan Reki. Berarti mereka benar-benar melewati jalan ini. Ayo cepat. Ucap Alexander. Mereka pun menambah kecepatan lari sesuai tenaga yang mereka miliki. Sementara itu di tempat berbeda, Aliza sudah tidak kuat lagi berlari. Keringat sebesar biji jagung berada di dahi gadis itu. Bang, aku sudah tidak kuat lagi. Abang tinggalkan saja aku di sini. Abang cepatlah lari sejauh mungkin. Ucap Aliza. Sayang, kita harus bersabar sedikit lagi. Bala bantuan pasti akan segera datang. Ucap Deki. Aku nggak kuat, Bang. Aku butuh air. Ucap Aliza. Naiklah. Ucap Deki sembari berjongkok. Bang. Wajah Aliza memelas. Aku tidak apa-apa. Cepatlah. Nanti kita bisa tersusul. Ucap Deki. Dengan berat hati Aliza menaiki punggung Deki. Deki kemudian kembali berjalan setelah Aliza sudah menaiki punggungnya. Kita mau kemana, Bang? Bagaimana kalau kita bertemu binatang buas? Tanya Aliza. Aku tidak tahu. Tidak peduli kemana kaki kita melangkah, asalkan itu sama kamu tidak akan jadi masalah. Jawab Deki membuat Aliza membaringkan kepala di punggung Deki yang bidang. Bang, gelangku hilang. Ucap Aliza. Aku akan membelikanmu gelang yang banyak kalau kita bisa lolos dari sini. Ucap Deki. Aku tidak peduli tentang gelangnya, tapi kenangannya sangat berkesan bagiku. Ucap Aliza. Kita akan membuat kenangan yang baru setelah keluar dari sini. Ucap Deki. Turunkan aku. Aku sudah tidak capek lagi. Ucap Aliza. Benarkah? Tanya Deki. Iya. Cepat turunin aku, Bang. Ucap Aliza. Deki kemudian menurunkan Aliza. Mereka kembali berlari kecil. Namun baru saja mereka berlari sekitar 200 meter, Reki tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada apa, Bang? Tanya Aliza. Apa kamu dengar itu? Tanya Deki sembari mengacungkan jari telunjuknya. Aliza tampak konsentrasi, namun dia sama sekali tidak mendengar apapun. Aku tidak mendengar apapun. Emang apa yang abang dengar? Tanya Aliza. Deki tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya dia tiba-tiba tiarap ke tanah dan menempelkan telinganya ke bumi. Aliza hanya bisa bengong melihat apa yang dilakukan oleh pujaan hatinya itu. Sesaat kemudian Deki tersenyum yang membuat Aliza bertanya lewat alisnya. Sepertinya sumber energi kita akan kita dapatkan. Dan kabar baiknya, aku tidak mendengar ada langkah kaki mendekat. Itu artinya mereka lumayan jauh tertinggal. Ucap Deki. Benarkah? Lalu sumber energi yang abang maksud itu apa? Tanya Aliza. Ayo cepat ikut aku. Kalau perkiraanku tidak salah, mungkin kita akan tiba di sumbernya sekitar 30 atau 50 meter lagi. Ucap Deki sembari menarik tangan Aliza. Oh ya, pakai ini. Takutnya ada ranting yang menggores lenganmu. Ucap Deki sembari melepas jas hitam yang dia kenakan. Aku nggak apa-apa, Bang. Ucap Aliza. Pakai saja, jangan membantahku.
Ucap Deki yang terpaksa dituruti oleh Aliza. Mereka pun kembali berlari ke arah yang Deki inginkan. Dan sesuai perkiraan pemuda tampan itu, di hadapan mereka kini terdapat aliran sungai dan bebatuan. Wah, kita ketemu surga, Bang. Ucap Aliza. Ayo, minumlah sebanyak-banyaknya. Kita tidak punya banyak waktu bersantai. Kita harus kembali melanjutkan perjalanan. Ucap Deki. Aliza dan Dekipan meminum air jernih yang mengalir itu. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Apa kita harus menyeberangi sungai ini? Tanya Aliza. Sepertinya memang harus begitu. Jika kita beruntung, kita akan menemukan sumber air lagi. Sekarang matahari tepat berada di atas kepala kita. Itu artinya sekarang diperkirakan sudah jam 12 siang. Tadi aku sudah bersuci, aku harus cari tempat aman untuk melaksanakan sholat. Ucap Deki. Apa sholat dibutuhkan saat ini? Bagaimana kalau mereka menemukan kita? Pertanyaan Aliza membuat Deki tersenyum. Tentu saja sholat sangat diperlukan. Aku bahkan akan melaksanakan sholat asyar di waktu zuhur. Berdoa sangat dibutuhkan saat ini, agar kita segera mendapat pertolongan dari Tuhan. Jawab Deki. Baiklah, aku mengerti, Pak Ustadz. Lady Aliza sembari tergagah. Setelah menemukan tempat yang aman untuk beribadah, Deki melaksanakan kewajibannya. Sementara Aliza menunggu dengan gelisah. Ayo kita lari lagi. Ucap Deki. Ayo. Ucap Aliza tak sabar. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun baru saja hendak melangkah, suara tembakan mengejutkan mereka. Bukan hanya sekali, namun suara tembakan itu saling berbalas. Bang, suara apa itu? Tanya Aliza. Bala bantuan sepertinya sudah datang. Jawab Deki sembari tersenyum. Benarkah? Tapi Bang, apa mereka sanggup melawan orang-orang bara dan orang-orang ayah sebanyak itu? Tanya Aliza. Jumlah tidak penting, tapi skill yang dibutuhkan. Orang-orang yang dibawa Amar adalah kualitas terbaik, baik dari segi ilmu bela diri maupun secara kegiatan ala-ala militer. Ditambah ada 4 orang laki-laki dari dunia mafia yang gila berkelahi. Jawab Deki. Sekarang kita harus bagaimana? Tanya Aliza. Deki tampak terdiam dan menimbang dengan cermat. Sayang, aku tidak bisa berlari jadi seorang pengecut, sementara teman-temanku sedang berjuang karena ingin melindungi kita. Apa kamu percaya padaku? Tanya Deki. Jangan bilang abang ingin meninggalkan aku di sini sendirian. Enggak, aku enggak mau. Ucap Aliza. Deki menggenggam erat tangan Aliza dan menatap mata gadis itu. Aku janji akan menjemputmu. Kalau kamu ikut bersamaku ke sana, mereka bisa menjadikanmu kelemahanku. Agar kamu nyaman, kamu akan aku tinggal di tempat air tadi. Kamu bisa minum di sana. Ucap Deki. Tapi Bang, sayang, aku mohon jadilah wanitaku yang tangguh. Aku tidak punya banyak waktu berdebat. Teman-temanku sedang dalam bahaya juga. Ucap Deki. Aliza terpaksa menurut meskipun dia sangat takut saat ini. Setelah tiba di tempat air berbatuan, Deki dan Aliza berpelukan sebelum berpisah. Berjanjilah abang akan baik-baik saja. Ingatlah, aku menunggu abang di sini. Ucap Aliza sembari mengeratkan pelukannya pada belahan jiwanya itu. Aku janji akan menjemputmu lagi. Kamu doakan aku ya? Ucap Deki. Aliza mengangguk dengan lelehan air mata. Deki kemudian melerai pelukannya dan melangkah pergi. Namun sesaat kemudian dia berbalik dan kembali mendekati Aliza. Tanpa basa-basi kedua sejoli itu berciuman mesra, seolah sama-sama ingin memberikan kekuatan untuk pasangan mereka dan untuk diri mereka sendiri. Bab ke-331, JDMPS 3, Pertemuan Haru Aliza dan Alexander.